ghaira anni, akan tetapi anzuru an yamini, akan tetapi diriku melihat ke arah sebelah kanan, akan tetapi diriku melihat ke arah kanan. Fa idza mar'atun, tiba-tiba ada seorang wanita tubadiruni ila babil jannati, yang dia mendahuluiku untuk menuju pintu surganya Allah Ta'ala. Tadi kan Nabi katakan nggak akan bisa masuk ke dalam surga sebelum diriku. Manusia manapun tidak akan bisa masuk ke dalam surga sebelum diriku. Nah, saat itu Nabi melihat ke arah kanan, tiba-tiba Nabi disalib, gitu ya. Nabi disalib. Ada seorang wanita berjalan cukup cepat. Nabi disalib oleh perempuan tersebut, disalib untuk menuju pintu surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Fa'aqulu ma li hadhihi tubadiruni, sampai-sampai Nabi bertanya, ya. Nabi bertanya karena heran, karena kaget, kok ada seorang wanita yang mendahului diriku. Fa'aqulu, kemudian aku bertanya, aku mengatakan, ma li hadhihi tubadiruni. Kata Rasulullah SAW, ma li hadhihi tubadiruni, apa keistimewaannya yang dimiliki oleh perempuan ini sehingga ia mampu mendahului diriku? Mali hadhihi, mali, apa yang dimiliki, gitu. Bahasanya artinya seperti itu. Mali, apa yang dimiliki. Maknanya istifham. Mali, apa yang dimiliki hadhihi, perempuan ini, gitu. Artinya kelebihan apa yang dimiliki oleh perempuan itu, tubadiruni, sehingga ia bisa mendahului diriku. Apa sih istimewanya itu perempuan? Kok bisa duluan daripada diri Anda? Begitu maksudnya, ya. Fayuqaluli, kemudian dikatakan kepada diriku. Ada yang menjawab, ya, ya Muhammad, wahai baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hadhihi mar'atun, bahwasanya perempuan ini kanat hasna'a jamilatan, bahwasanya perempuan ini yang tadi mendahului baginda Nabi adalah seorang wanita hasna, yang baik. Jamaknya jamak atau sigat muntahal jumu' namanya, ya, sigat muntahal jumu'. Hasna, perempuan yang baik. Artinya baik di sini karena ini kalimat jamak, berarti semuanya. Jamak itu kan banyak, berarti semuanya. Entah itu sikapnya, akhlaknya, adatnya, pribadinya, segala macam, semuanya. Perilakunya, sepak terjangnya, tingkah lakunya, semuanya seperti itu, ya. Perempuan ini baik, jamilatan, dan bukan hanya baik juga, tapi cantik, seperti itu. Perempuan ini udah cantik, baik lagi, gitu ya. Perempuan ini udah baik, cantik lagi, seperti itu. Wa kana indaha yatama laha, dan ada pada dirinya, yaitu anak-anak yatim yang dia miliki. Artinya dia memiliki anak-anak yatim. Perempuan yang cantik, yang baik tadi memiliki anak-anak yatim. Fasabarat alaihinna, yang dia sabar di dalam menghidupi, ya, mengurus, mentarbiyah, mendidik dari anak-anaknya. Hatta balagha amruhunna, hatta balagha amruhunna alladhi balagha, sampai balagha, sampai, ya, sampai tiba amruhunna alladhi balagha, perkara-perkara yang menjadi beban baginya udah sampai. Artinya itu sesuatu beban yang sudah sampai pada dirinya, berarti dia sudah baligh. Karena baligh itu batasan, udah sampai. Baligh itu artinya sampai, ya. Baligh, orang yang udah baligh, gitu ya. Artinya baligh itu artinya sampai. Sampai pada apa? Hadat taklif, sampai pada batasan pembebanan. Itu dikatakan baligh. Baligh itu bukan yang habis mimpi junub, bukan. Bukan. Jadi maksud dengan baligh, kata-kata baligh. Baligh, tahu baligh? Ya. Nih, dia udah baligh belum nih, gitu.
Artinya baligh itu sampai. Dalam segi bahasa, baligh itu artinya sampai. Nah, sampai pada apa? Hadat taklif, sampai pada batasan yang dibebankan oleh Allah Ta'ala, sampai pada batasan pembebanan. Nah, ciri-cirinya baligh baru gitu, mimpi junub itu ciri-cirinya, tanda-tandanya, alamatul bulugh kan begitu dalam kitab Safinah ya. Alamatul bulugh, ciri-cirinya, tanda-tandanya orang yang baligh begitu. Artinya baligh orang yang sudah sampai pada batasan pembebanan. Artinya ketika dia sudah sampai pada masa itu, dia wajib untuk menjalankan sesuatu yang dibebankan pada dirinya, seperti sholat 5 waktu ya, hal-hal yang diwajibkan oleh Allah Ta'ala, dan menjauhi hal-hal dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti itu. Makanya disebutnya taklif, orang yang diberikan beban. Kita menjalankan kewajiban ya, itu suatu beban bagi kita. Kalau menurut ente jalani kewajiban beban apa enggak kira-kira? Boleh diem aja deh, takut salah jawabnya apa? Ente jalani kewajiban beban apa enggak kira-kira? Beban ya. Bahasa fikih itu mengatakan taklif sebuah beban. Seperti itu. Kenapa? Naluri manusia kepengennya itu bebas. Seperti itu. Naluri manusia keinginannya bebas. Nah, adanya batasan-batasan, itu disebut tadi hadat taklif ya, hadat taklif, adanya batasan-batasan. Dan ente boleh bebas, tapi jangan sampai keluar batasan. Seperti itu. Gitu ya. Jangan sampai keluar batasan. Semisal contoh, ente diberikan beban sholat subuh. Sholat subuh kira-kira beban apa enggak? Kan kalau ente disuruh pilih, enakan mana tidur sama sholat? Ngaku aja. Enakan mana kira-kira? Tidur. Anda juga kalau disuruh pilih, enakan tidur, bicara enak kan? Bicara enak kan begitu ya. Nah, tapi karena di sini ada beban buat diri kita ya, ada sesuatu yang dibebankan pada diri kita, oh iya, yang merupakan kewajiban yang untuk kita jalankan ya, kita bangun, kita sholat subuh seperti itu ya, kita lawan tuh keinginan bebasnya diri kita lawan ya, keinginan santainya diri kita, keinginan keluar dari batasan yang ada, kita lawan. Seperti itu. Kita jalankan kewajiban yang merupakan beban dari Allah Subhanahu wa Ta'ala tersebut. Nah, baru taklif namanya. Baru disebutnya mukallaf. Gitu ya. Disebutnya mukallaf. Nah, kadang orang gitu sih suka suka dari bahas aja udah salah. Ya bukan salah maksudnya, kurang memahami yang namanya bahasa, sehingga nanti implementasinya pun juga salah. Seperti itu. Karena di dalam salah memahami bahasa. Contoh, ente tahu yang namanya doa ya, doa apa sih artinya doa? Apa artinya doa kira-kira? Kan tiap hari ente baca doa, tiap hari ente berdoa. Apa doa kira-kira? Doa apa artinya kira-kira? Keinginan, apa lagi kira-kira? Permintaan, apa lagi? Permohonan, apa lagi? Apa doa kira-kira? Doa itu secara bahasa dari fi'il madinya da'a yad'u. Da'a yad'u. Masdarnya dakwah. Begitu. Banyak hadis yang Nabi katakan li da'watihi hijabun. Bagi doa-doanya bukan dakwah secara dia dakwah ngajak orang kebaikan, bukan. Bagi doa-doanya dihalangi, ada hijabnya. Masdarnya adalah dakwah.
Doa pada hakikatnya, maaf, doa secara bahasa artinya adalah ajakan. Doa itu ajakan, bukan permintaan, beda. Kalau permintaan bahasa Arabnya secara bahasa adalah sa'ala yas'alu, ya. Isim fa'ilnya, pelakunya, orang yang meminta disebutnya sa'il, begitu. Wa amma sa'ila fala tanhar. Allah yang mengatakan terhadap orang-orang yang meminta, jangan engkau hardik, jangan engkau caci maki. Wa amma sa'ila fala tanhar. Orang yang meminta, yang memohon artinya sa'il. Fi'il madhinya sa'ala. Doa artinya ajakan. Apa maksudnya? Secara maknanya, kalau tadi secara bahasa, secara maknanya doa itu adalah at-tadarru', mengajak diri kita untuk dekat kepada Allah, untuk terkaitnya diri kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Pantas kalau ente baca doa nggak ada hasilnya. Pantas kalau ente baca doa lama diijabahnya. Kenapa nggak ada ta'alluqnya hati ente dengan Allah Subhanahu wa ta'ala? Yang pada doa itu pada hakikatnya adalah at-tadarru', merendahkan hati kita, ya, mengajak itu kita diajak dengan doa, kita rendahkan diri kita di hadapan Allah Subhanahu. Contoh kecil doa yang sering kita baca, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Apa artinya? Ya Rabb, berikan kepadaku, berikan kepada kami kebaikan dunia. Ente berbicara seperti itu, tandanya ente udah nggak mampu melakukan kebaikan. Paham ente? Paham gak ente? Di situ ente nggak ada punya kekuatan, nggak ada daya upaya ente melakukan kebaikan apapun. Paham ente? Berdoa seperti itu, hadirkan hati ente. Ya Allah, ane nggak mampu melakukan apapun kebaikan kecuali dengan pertolonganmu ya Rabb. Begitu dong, kan begitu. Kalau ente mampu, ane yakin ente nggak bakal minta. Ada nggak orang yang mampu minta-minta? Ada nggak orang yang mampu minta-minta? Nggak ada. Seperti itu. Ente cuma sekedar membaca doa, bukan berdoa. Paham ente? Membaca doa, bukan berdoa. Coba dong, rendahkan diri ente, hati ente di hadapan Allah Ta'ala. Ya Allah, ane nggak mampu berbuat sesuatu apapun dari kebaikan-kebaikan di dunia ini, makanya ane minta kepada engkau ya Rabb, berikan aku kebaikan tersebut. Begitu. Hadirkan hati kita seperti itu. Ini jangan cuma sekedar minta doang tapi lagunya kayak orang yang mampu. Kalau dalam yaitu bahasa tauhid begini, ente istighfar, tahu istighfar? Baca istighfar 10.000, astagfirullah, 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 astagfirullah. Tuh tasbih sampai putus, ente baca saking banyaknya, saking sering muter itu cepat itu putus talinya begitu, ya. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Terus di sisi lain, iktikad ente, keyakinan ente mengatakan dengan sebab istighfar aneh, dosa aneh diampuni oleh Allah. Ente seperti itu termasuk orang-orang yang sombong, termasuk orang-orang yang sombong. Na'udzubillah min. Enggak, ente nggak bisa ngampunin dosa-dosa ente sendiri dengan sebab apapun. La yaghfiru dzunuba illa anta ya Rabb. Kan begitu. Allah yang bisa ngampunin, bukan ente, bukan istighfar ente, bukan bacaan ente. Paham gak ente yang dimaksud? Lepas dulu itu semuanya. Ente bangga dengan bacaan ente bangga dengan kuatnya ente, seperti itu. Terus Allahnya kemana? Ta'alluqnya hati ente dengan Allah bagaimana? Pantas kalau para aulia kita baru ngomong doa langsung diijabah oleh Allah. Kan kalau orang kita kagak dikit-dikit, apa tuh amalannya begitu ya? Amalan yang ditanya. Bukan, karena terkait eratnya ta'alluq dia punya hatinya. Kalau dalam bahasa itu disebutnya ta'alluqul qalbi. Begitu. Ya. Ta'alluqul qalbi ilal mukallabi. Ta'alluqnya hati terhadap zat yang mampu membolak-balikan hati, yakni Allah Subhanahu. Ta'alluqul qalbi ilal mukallab. Begitu.
ta'alluqnya hati terhadap zat yang mampu membolak-balikkan hati, yakni Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangankan dia berbicara, seorang para aulianya Allah baru terbesit di hatinya itu langsung Allah ijabah. Begitu. Kenapa? Hatinya tererat, kait erat. Ini orang kalau udah erat kaitannya dengan Allah, oh semuanya udah nggak ada rasanya. Semua udah nggak ada rasanya. Seperti itu. Kayak ente deh, kayak ente. Misalnya nih anak muda lagi pacaran, kan mainnya ke hati tuh, gitu ya, mainnya dengan hati. Nih hati yang laki sama hati perempuan kalau udah nyatu, emaknya ngomong nggak digubris, temennya ngomong dicuekin. Kata dia udah paling cakep tuh perempuan, padahal kata temennya, ya perempuan begitu mah banyak begitu. Tapi kata dia nggak peduli. Kenapa? Tadi udah terkait ke hati, udah ta'alluq hatinya. Seperti itu. Kalau udah terkait hatinya, udah ta'alluq, udah punya ikatan yang kuat itu hatinya, dia nggak peduli. Yang jauh bisa jadi dekat, yang berat bisa jadi ringan. Ya, karena ada apa tuh? Ta'alluq hatinya, kaitan hatinya. Sebelum adanya ta'alluq, ada cinta dulu. Ya, ada cinta. Efek dari cinta adanya kerinduan. Begitu. Nanti kalau belajar tauhid, gimana ya? Ente belajar tauhid nih sifat 20 itu cuma kulitnya doang, pintunya doang. Baru pintu gerbang itu sifat 20. Gitu ya. Itu aqaidul khamsun, itu baru pintu gerbangnya doang. Itu kalau udah ente masuk ke dalam lagi, per item yang dibahas, masalah rindu dibahas, masalah cinta dibahas, seperti itu. Ya. Kalau lebih dalam lagi, tapi pahami dulu pintunya. Ente mau masuk ke dalam nggak lewat pintu, gimana ceritanya? Ini yang salah akhirnya, begitu. Dikit-dikit doanya apa? Pahami dulu doa itu apa? Tadi karena masuknya nggak lewat pintu sih, begitu. Paham nggak tuh? Yang ada maksud? Para ulama kita ngajarinnya begitu. Karena masuknya nggak lewat pintu, mungkin dia lewat bawah kali, apa lewat mana begitu? Ya, jadi salah begitu ya. Yang dibanggain amalannya, yang dibanggain gue udah habis ijazahnya dibanggain. Tapi nggak ada ta'alluq hatinya dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Susah kalau seperti itu. Ya, kita kembali lagi. Dari segi bahasa ini banyak yang perlu kita pahami. Ya, itu baru tentang doa, belum yang lainnya. Dan yang terakhir, fasyakarallahu laha dzalik. Perempuan tadi, kita kembali lagi, yang mendahului Rasulullah SAW menuju pintu surganya Allah Ta'ala, ya Allah, fasyakarallahu laha, Allah menerima. Syakar di sini kan berterima kasih, bersyukur. Ya, orang yang bersyukur itu intinya nerima, gitu ya. Intinya orang bersyukur itu nerima, ya. Orang nggak bakal bisa bersyukur kalau dia nggak nerima. Paham nggak? Gini. Ketika seseorang mampu bersyukur, kapan? Ketika ia tahu bahwasanya dirinya dikasih. Ini ulangi lagi, pahami bahasanya. Seseorang kapan mampu bersyukur? Ketika dirinya tahu dia dikasih. Paham nggak dikasih? Diberikan, bukan hasil usahanya. Paham nggak yang dimaksud? Kalau timbul dalam hatinya selalu apapun yang dia rasakan, yang dia terima, yang dia hadapi itu diberikan oleh Allah Ta'ala. Paham nggak tuh? Boleh dikasih oleh Allah Ta'ala, dia akan bisa bersyukur. Kalau rasa di dalam hatinya bukan berbicara dikasih, apalagi na'udzubillah muncul dalam hatinya, ini hasil usaha gue, bukan boleh dikasih, ini hasil keringat gue, bukan boleh dikasih, sulit untuk menjadi orang yang bersyukur kepada Allah Ta'ala. Jadi fahami dulu, orang yang bersyukur itu ketika dia mengetahui segala sesuatunya adalah boleh dikasih, boleh diberikan. Paham? Kayak begitu. Nah ini
Fasyakarallahu laha dzalik. Allah bersyukur, maksudnya bersyukur di sini gini, Allah membanggakan apa yang sudah diberikan kepada itu perempuan. Lahanya pakai dalam ta'lil, kepada itu perempuan, seperti itu ya. Fasyakarallahu laha dzalik. Allah mengungkapkan ya, bersyukurnya Allah itu artinya Allah banggakan. Allah banggakan ini orang ya dengan apa yang Allah berikan, laha dzalika, kepada dirinya itu perempuan, akan hal tersebut. Dan sampai sini wallahu a'lam bishawab. Itu ya 4 golongan wanita yang berhak menjadi penghuni surganya Allah Ta'ala. Yang pertama adalah wanita-wanita apa saja? Pertama adalah wanita-wanita yang mampu, yang afifah, mampu menjaga dirinya dari sesuatu yang diharamkan oleh Allah. Yang kedua adalah wanita-wanita yang taat kepada Allah dan suaminya, kemudian ia mampu sabar, yang banyak anaknya, yang artinya bisa punya anak yang sabar, yang menerima yang akan keadaan suaminya. Kemudian dia juga memiliki rasa malu yang tinggi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala ya, dan juga ia mampu menjaga harga dirinya, kehormatan dirinya, dan mampu menjaga harta suaminya. Lalu yang ketiga, perempuan yang berhak menjadi penghuni surganya Allah adalah mereka-mereka atau orang-orang atau perempuan-perempuan yang ketika di hadapan suaminya ia mampu bersikap dengan baik, bertutur kata dengan baik, berbicara dengan baik, ia tidak melakukan sesuatu, ia tidak berbuat sesuatu, dia tidak mengucapkan sesuatu yang menyakiti hati suaminya ya. Lalu yang keempat, yang terakhir, perempuan-perempuan yang menjadi penghuni surganya Allah Ta'ala adalah perempuan yang ketika ditinggal suaminya sedangkan ia punya anak, lalu ia fokus untuk mengurus anaknya, mendidik anaknya, sampai-sampai ia lebih mengutamakan, memprioritaskan kebutuhan anaknya, sampai ia tidak menikah lagi karena sebab khawatir kalau dengan sebab dia menikah menjadi sia-sia atau terlantar dia punya anaknya. Itulah mereka orang-orang yang menjadi penghuni surganya Allah Ta'ala dari golongan kaum wanita. Mudah-mudahan istri-istri kita ada di dalam salah satunya. Amin ya rabbal alamin. Allah habis.